Huru hara. Hura hura, yo bro, kembali lagi ke channel kesayangan kita semuanya, yaitu HH Channel. Hari ini kita akan membahas tentang Moral. dan juga etika. Kenapa kita bisa membahas tentang moral, bro? Karena menurut sudut pandang kami berdua, moral dan etika di khususnya di Indonesia itu patut dipertanyakan ya, Bung. Soalnya di kalangan kaum pelajar, menurut yang saya lihat sudah agak menurun. Contoh kasusnya itu sudah sempat viral, mungkin Anda bisa cari di YouTube atau searching di media lainnya. Itu ada kasusnya di sekolah tentang guru dengan muridnya. Coba bisa dijelaskan, Bu, mungkin kasusnya? Ya, contohnya kayak kasus murid yang nanya Mayweather itu. Iya, Mayweather itu waktu ini. Waktu itu juga ada kasus kekerasan murid dengan gurunya. Ya, Itu tuh berarti menunjukkan bahwa etika dan moral orang itu harus dipertanyakan, bukan orang itu saja, tapi kita semua juga harus mempertanyakan dan juga memperdiskusikannya. Jadi mungkin di sekolah-sekolah kita sebagai seorang siswa, sudut pandang kita yakin bahwa tidak semua orang-orang yang mempunyai peringkat tinggi, mungkin di sekolah peringkat tinggi, tidak memungkinkan juga dia mempunyai moral baik, belum menentukan jadinya. ya, Jadi kalau kita membahas tentang etika moral, ada baiknya kita semua mempelajari tentang yang namanya political correctness. Jadi apa itu political correctness itu? Saya akan menjawabnya bahwa political correctness menurut kami berdua itu merupakan adalah istilah-istilah untuk mempermanis bahasa dalam konteks menyinggung seseorang. Jadinya contohnya, kita berbicara kepada seseorang untuk menyinggung, tapi dengan cara mempermanis atau memperhalus bahasa kita. atau Itu ya, mengkritik lah istilahnya gitu. jadi orang itu tidak maksudnya nggak gampang tersinggung. Jadi bisa diatasi jadinya. Jadinya itu ada juga salah satu pertanyaan bahwa ada nggak hubungannya political correctness dengan hubungannya dengan humanity itu hilang atau malah semakin berkembang. Jadi jawabannya itu tergantung kitanya sendiri bagaimana mengartikannya political correctness dengan humanity. Humanity itu menurut kita itu adalah perasaan kemanusiaan kita, perasaan kemanusiaan kita terhadap seseorang. Jadi political correctness itu ada hubungannya ternyata dengan dengan humanity. Jadi humanity itu adalah bukan berdasarkan ucapan yang kita berikan kepada seseorang, karena pengertian dari humanity itu adalah perasaan kemanusiaan. Kita tidak menyalahkan manusia itu tersinggung dengan kata-kata mungkin dari salah satu golongan atau individu. Itu adalah memang hak kita. Makanya humanity itu patut kita diskusikan bahwa humanity itu bukan dari segi kita berbicara halus saja, tapi dari suatu tindakannya langsung. Dari perasaan kita sebagai manusia. Jadi ada hubungannya political correctness dengan perasaan kemanusiaannya humanity itu tersebut. Jadi humanity itu kesimpulannya dari kita itu adalah bukan berdasarkan manis di bibir atau manis dari ucapannya dalam konteks menyinggung, tapi lebih ke tindakannya, Bung D. Contohnya kita mengganggu suara, ayo kita merangkul sesama, ayo kita sosialisasi terhadap sesama makhluk hidup, ayo kita saling bantu. Tapi kalau tindakannya tidak ada, itu bukan humanity namanya. Jadi humanity itu berdasarkan tindakannya kita secara langsung ke masyarakat. Itu sebenarnya. Nah, terus kita juga akan membicarakan tentang moral dari segi moral masyarakat luas. Bisa Bung D dijelaskan dulu? Nah, moral itu ya, kalau saya lihat moral itu adalah baik buruknya yang diterima mengenai perbuatan sikap. Jadi juga terkait dengan tindakan kita sendiri juga, Bung D. Ya, dengan tindakan kita sendiri, entah kita bertindaknya secara kurang baik atau baik, nah itu moral ya. Iya. Jadinya etika dan moral itu sangat penting juga. Tidak dari segi kita Belajar budi pekerti, tapi juga tindakannya nggak ada gitu. Ya, tindakan itu juga perlu kita kita perlu kita lakukan ya. Ya. Jadinya. Jadi
harus diimbangi juga. Seimbang. Pengetahuan dengan tindakan itu harus sama. Seimbang, Ya, 50-50, 50%. 50-50. Iya, harus seimbang. Jadi standar moral kita sebagai manusia itu berasal dari kitanya sendiri sebenarnya. Kita lahir sudah ditakdirkan kita mempunyai moral dan etika baik sebenarnya. Tapi cara penggunaannya dari segi lingkungan hidupnya, lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi etika moral orang tersebut, Agung dia. Ya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi sekali. Ya, jadi lingkungannya buruk, kita belum tentu juga bisa buruk, tetapi itu tergantung diri kita sendiri, bisa memilahnya, bisa tahu baik mana buruknya, itu juga. Terus kita juga membicarakan tentang standar etika kita berbicara terhadap semua orang agar seorang itu tidak tersinggung. Jadi konteksnya itu kita kembali lagi ke political correctness yang tadi saya sampaikan dengan Gungdi. Apalagi Gungdi yang bisa ditambahkan dari Gungdi juga? Saya juga mau ngomongin moral ya, moral dan bicara. Tapi kita udah buat kebaikan, belum tentu moralnya dibilang baik. Kenapa gitu? Contohnya saya punya misalnya air ini ya, air saya kasih kalau ke Danara, caranya dilempar seperti ini. Tidak. Nah, meskipun Anda membuat baik, tapi maksud Anda baik, humanity Anda, tindakan Anda tidak termasuk baik. Nah, tapi kalau Anda memberikannya dengan ini air, nah, ya terima kasih Gung De. Nah, itu caranya baik. Tapi kita membuat baik dengan kita caranya dilempar kayak gitu ya. Itu persepsi kita itu memang salah. Persepsinya udah salah juga Salah. itu ya. Jadi itu adalah contoh kecil. Contoh kecil dari humanity. Dalam konteksnya itu adalah etika dan moral. Ya, saya tambahkan sedikit tadi. Tanpa ada maksud menyinggung. Ya. Jadi yang perlu diajarkan mungkin dari guru-guru sekolah itu adalah batas wajar bawah manusia itu sendiri. Biar dia tahu batas kejahatan seseorang itu di mana letaknya. Jadinya yang bisa ditimbulkan jika seseorang itu tidak mengetahui batas jahat manusianya itu bisa menyebabkan yang namanya kerugian materialis. Contohnya itu adalah tonjok. Anda tadi seperti fisik. Ini melempar ke saya. Kekerasan fisik, ujung-ujungnya kalau pihak sini nggak terima, ujung-ujungnya terjadilah kekerasan fisik. Iya, itu jadinya kita harus mengetahui bahwa garis-garis kita bisa jahat, baik, ataupun lainnya, itu harus kita tahu. Jadinya kita harus bisa belajar bahwa segini mungkin batas kejahatan saya tidak boleh melampauinya. Jadinya kita ngomong itu bisa tahu, mungkin bisa bahasa kasar, mungkin konteksnya tidak menyinggung tapi artiannya baik gitu. Jadinya kita harus tahu mungkin batas-batas bawah kita agar ntar tidak menyebabkan yang namanya kerugian material jadinya. Jadi menurut saya itu kita perlu istilahnya, kita perlu tahu batas-batasannya kita. Itu yang perlu diajarkan juga di sekolah dan juga masyarakat luas. Batas-batas kita kepada Gong De bagaimana? Misalnya ini Gong De, kita berteman. Jadi batas-batas kita sebagai teman itu mungkin seperti apa gitu. Seperti apa? Apa yang baik yang harus kita lakukan? Itu. Jadinya batas-batas bawah kita itu sebenarnya blur. Kita tidak tahu karena batas bawah kita yang menyebabkan ntar kita itu mengalami yang namanya kerugian material seperti itu. Baik itu dalam segi bicara, tindakan itu perlu kita tahu bagaimana batas-batasnya agar tidak sampai terjadinya yang namanya kerugian material atau kerugian fisik. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dengan Gong De? Ya, saya segitu saja. Ya, jadi menurut kami berdua penting bahwa kita juga bisa meningkatkan etika moral sejak dini dari diri kita sendiri dulu. Dari kita sejak kecil aja udah. Dari kita sendiri harus sadar dari diri sendiri aja dulu. Ya. Bagaimana kita menghargai orang lain kalau kita tidak bisa bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri tapi kita tidak bisa menghargai orang lain. Gitu. Dari diri kita dulu sendiri. Bagaimana cara kita belajar menghargai diri kita dulu sendiri sebagai manusia. Baru bisa menghargai orang lain dengan cara kita sendiri. Itu lebih bagus sebenarnya. Jadi untuk etika moral ini sangat mungkin dari sekolah-sekolah
pengetahuan dan juga tindakan itu sangat penting. Ya. Harus seimbang ya, Harus Gong. seimbang supaya tidak terjadi murid kurang ajar kepada gurunya. Ya, itu berarti itu berarti tanda-tandanya etika moral anak tersebut harus dipertanyakan sebenarnya. Mungkin dari apa namanya, kewajiban seorang guru di sekolah atau orang tuanya itu harus benar-benar dipertanyakan agar murid atau anak didiknya bisa diperbaiki mungkin tindakannya dari segi etika moralnya, Ya. agar ntar Kedepannya lebih baik Ya. lah jadinya. agar anak itu ntar bermasyarakat itu Lebih bisa baik diterima ntar dari sudut pandangnya, dari segi caranya dia berbicara atau maupun tindakannya. tindakannya. Jadi itu saja mungkin dari kita, bahwa etika moral itu harus ditingkatkan. Sangat penting. Sangat penting. Itu sangat penting sekali, bro. Jadi itu saja mungkin yang kita bicarakan di podcast ini. Semoga video-video edukasi kami itu bisa didengarkan dan juga bisa bisa dilakukan dilakukan ya, dan ditelaah. harus dicontoh bahwa etika moral itu wajib ditingkatkan lagi, apalagi di lingkungan masyarakat UAS. Oke, sekian dulu dari channel kami, channel HH, membahas tentang seputaran etika moral. Semoga anak bangsa di Indonesia semakin maju, jaya, dan cerdas. Ya, kami juga mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada Jika ada kata-kata salah yang kata yang menyinggung atau yang salah kami ucapkan, ya, menyinggung seseorang yang seorang ya, atau siapapun itu Itu, dalam konten kita hari dalam konten ini saya minta maaf atas mungkin kesalahan kesalahan itu. yang mungkin kita bicarakan tadi. Oke, salam damai Indonesia. Bye.